Judulnya adalah Kebijakan Fiskal Islam 2. Nah, untuk kebijakan fiskal 2 ini kita membahas khusus tentang penerimaan negara di dalam Islam. Kalau kemarin sudah kita bahas pengeluaran, dan memang yang dibahas dalam APBN Islam itu adalah pengeluaran terlebih dahulu, kebutuhan-kebutuhan, pos-posnya apa saja, kemudian sekarang kita membahas penerimaannya. Nah, penerimaan dalam APBN Islam itu posnya apa saja kita lihat ya. Nah, semoga masih tetap dengan pemahaman perbandingannya adalah APBN konvensional. Kalau dalam APBN konvensional penerimaannya hanya ada dua, yaitu penerimaan dari pajak dan penerimaan pembangunan, istilahnya begitu. Nah, kalau mau diperas lagi, memang tumpuan utama dari penerimaan APBN konvensional itu adalah pajak ya. Seperti di Indonesia itu 80% APBN itu penerimaannya dari pajak. Oleh karena itu, kita bisa membandingkan dengan penerimaan APBN Islam. Maka pos penerimaan seperti yang kemarin sudah kita singgung, itu ditetapkan berdasarkan dalil-dalil syariah. Jadi bukan mengikuti pendapatnya kepala negara, juga tidak mengikuti pendapatnya DPR, bukan juga kesepakatan dari keduanya, tetapi sudah ditetapkan oleh syariah Islam. Dari pos-pos yang sudah ditentukan oleh syariah Islam itu ternyata sumber-sumber pemasukan negara ada banyak. Tetapi dari sumber pemasukan yang banyak itu tidak lepas dari pandangan Islam terhadap kepemilikan. Jadi pandangan Islam terhadap kepemilikan itu dibagi tiga, maka sumber penerimaannya juga tidak lepas dari tiga kepemilikan itu. Jadi yang pertama itu adalah, ini istilahnya ya, disebut dengan Diwan Faid wal Kharaj, ya, istilah dalam bahasa Arabnya Diwan, tetapi kalau kita terjemahkan ya bagian Faid dan Kharaj. Ini lebih kepada penerimaan dari kepemilikan negara. Dalam Islam ini ternyata menduduki tempat paling atas. Di zaman Rasul, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman kekhilafan dulu, itu sumber penerimaan utama itu memang dari kepemilikan negara. Nah, kalau kita mau pakai istilah, kita sebut saja bagian faid dan kharaj. Nah, nanti penjelasannya seperti apa. Berarti ini memang jadi andalan. Nah, ini kalau kita bandingkan dalam semua teori APBN, teori fiskal kan sama sekali tidak masuk akal. Inilah yang kita sebut bahwa teori dari ekonomi Islam memang out of mind ya, di luar akal manusia. Tidak ada teori yang menyebut sumber-sumber pemilikan negara seperti ini. Ini kayaknya kok wah berat banget atau sangar banget ya istilahnya, kepemilikan negara ini. Tapi ini justru dalil-dalilnya paling kuat. Semua menggunakan dalil Al-Quran. Cuma memang ini kita tidak bahas dalil-dalilnya, supaya buku saya laku. Padahal bukunya belum terbit. Yang jilid 3 ini masih kita selesaikan. Kemudian andalan kedua itu adalah dari kepemilikan umum. Dari kepemilikan umum ini justru andalan kedua. Oleh karena itu, kalau nanti sumber-sumber pemasukan dari pertama nggak ada, kita kalau mencoba untuk membuat simulasi, nanti seperti Indonesia itu yang menjadi andalan utama yang nomor 2. Seperti Indonesia itu andalan utamanya yang nomor 2. Nanti coba kita simulasikan, kira-kira dari andalan nomor 2, Indonesia dapat berapa. Kemudian nomor 3, ini yang sering disalahpahami oleh umat Islam, biasanya penerimaan Islam itu identik dengan zakat. Andalan utama zakat.
tumpuan utamanya zakat, tulang punggungnya zakat, ini salah besar. Ini justru ranking ketiga. Zakat ini malah ya sebut saja ini bonus itu. Istilah dalam fikih memang kadang-kadang disebut sodakoh. Jadi sodakoh itu memang ada dua macam, ada sodakoh yang wajib, ada sodakoh yang sunnah. Biasanya sodakoh yang wajib itu disebut dengan zakat, kalau sodakoh yang sunnah disebut ya sodakoh saja gitu. Jadi makanya disebut dewanya itu dewan sodakoh atau bagian sodakoh, ini berasal dari kepemilikan individu. Nah, dari tiga bagian ini, yaitu kepemilikan negara, kepemilikan umum, dan kepemilikan individu, ini kalau dipecah lagi jadi 12. Luar biasa ya, jadi 12. Jadi jangan dianggap enteng, jangan dianggap sepele. Sumber penerimaan Islam itu ada 12. Nah, silakan dilihat. 12 ini berarti nanti kita bahas satu-satu. Jadi nomor 1, angfal, ghanimah, faid, dan khumus. Kemudian khoroj, yang ketiga jizyah, yang keempat harta kepemilikan umum. Kemudian yang kelima harta milik negara berupa tanah, bangunan, sarana umum, dan dari berbagai pendapatannya. Kemudian harta usur. Kemudian harta yang ketujuh, harta yang tidak sah dari penguasa atau pegawai negara. Harta hasil kerja yang tidak diizinkan oleh syariat, serta harta yang diperoleh dari tindakan curang lainnya. Ini istilahnya harta sitaan negara dari pejabat negara yang melakukan korupsi, gampangnya begitu ya. Jadi jangan dibayangkan bahwa di dalam Islam itu kemudian seperti malaikat semua, nggak ada yang korupsi, ya enggak. Jadi dalam Islam yang namanya manusia itu ya tetap manusia. Jadi dalam Islam itu daulahnya tetap daulah basyariyah. Jadi negara manusia, bukan negara malaikat. Jadi apakah mungkin ada yang korupsi? Ya mungkin saja. Makanya harus ada aturan-aturan untuk harta-harta hasil korupsi. Yang namanya manusia siapapun juga itu bisa menyimpang karena bukan malaikat. Kemudian yang ke-8, khumus, yaitu 1/5 dari barang temuan atau barang tambang yang boleh dimiliki oleh individu. Ya, ini terkait dengan materi sebelumnya, ekonomi Islam 1 ya, ini belum pernah kita bahas. Itu yaitu dari tambang yang kecil itu boleh dimiliki individu. Kemudian yang ke-9, harta yang tidak ada ahli warisnya. Yang ke-10, harta dari orang murtad. Yang ke-11, nah ternyata muncul ada pajak atau doribah. Nanti seperti apa pajak dalam Islam itu, yang membedakan dengan pajak dalam konvensional. Kemudian yang ke-12 baru harta zakat. Nah inilah 12 pemasukan negara yang membedakan dengan konvensional. Kalau konvensional cuma 2 ya, penerimaan pajak dan penerimaan pembangunan. Dan penerimaan pembangunan itu ya untuk menghaluskan dengan istilah utang ya. Biasanya penerimaan pembangunan itu dari utang supaya kelihatan keren, halus, dan tidak menakutkan, ya disebut penerimaan pembangunan. Baik, kita lihat satu-satu. Yang pertama adalah pos angfal, ghanimah, faid, dan khumus. Apa yang disebut angfal dan ghanimah? Ternyata angfal atau ghanimah itu maknanya sama. Jadi dalam Quran kadang disebut dengan angfal, kadang-kadang disebut dengan ghanimah. Maknanya sama, yaitu segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari harta orang kafir melalui peperangan di medan perang. Jadi istilah mudahnya angfal atau ghanimah itu rampasan perang. Gampangnya begitu. Harta tersebut bisa berupa uang, senjata, barang-barang dagangan, bahan pangan yang dibawa oleh pasukan musuh. Jadi jangan difahami kalau ada futuhat, ada penaklukan, kemudian semua hartanya dirampas semua satu negara, tidak. Jadi ini yang disebut harta ghanimah itu harta yang dibawa oleh pasukan musuh. Kalau zaman Nabi ya seperti kuda, unta yang dipakai untuk berperang, termasuk semua peralatan perangnya.
seperti panah, tombak, dan sebagainya, pedang. Kemudian bahan-bahan yang dibawa untuk berperang. Jadi bahan-bahan makanan, bahan-bahan persediaan, itu semua menjadi rampasan perang. Kalau zaman sekarang ya bukan onta sapi, bukan onta kuda. Kalau zaman sekarang ya seperti kendaraan tempur ya, tank, lapis baja, kemudian pesawat tempur, kemudian kapal perang, dan sebagainya. Kalau sekarang seperti itu. Itu yang disebut dengan ghanimah atau angfal. Kemudian yang disebut fai', kalau fai' itu hampir sama dengan ghanimah, tetapi di sini definisinya, fai' adalah segala sesuatu yang dikuasai oleh kaum muslimin dari harta orang kafir dengan tanpa pengerahan pasukan, juga tanpa kesulitan serta tanpa melakukan peperangan sama sekali. Jadi kalau ada pasukan Islam itu mau melakukan futuhat atau penaklukan, kemudian musuhnya langsung menyerah, tidak ada peperangan sama sekali, maka semua harta yang ditinggalkan itu disebut dengan harta fai'. Itu yang disebut fai' ya. Kemudian yang disebut humus, humus itu 1/5 bagian yang diambil dari ghanimah. Jadi apa yang membedakan ghanimah dengan fai'? Kalau fai' itu semuanya masuk kas negara. Jadi tidak ada yang dibagikan untuk kaum mujahidin. Semua yang kalau ada penaklukan, ada futuhat, kemudian langsung menyerah, tidak ada perlawanan sama sekali, maka semua harta yang ditinggalkan itu 100% masuk kas negara. Tidak ada yang dibagi untuk pasukan yang berperang. Tetapi kalau ghanimah, ketentuan dalam Islam, kalau ghanimah itu nanti yang dibagi untuk pasukan kaum mujahidin itu adalah 4/5. Berarti yang 1/5-nya itu masuk kas negara. Nah, istilahnya adalah humus. Humus itu 1/5 dari ghanimah. Itu masuk kas negara. Nah, itu ketentuan dalam Islam seperti itu. Dan nanti bisa dicek dalil-dalilnya ya. Baik. Kemudian kalau mau buat simulasi ya, ini hanya simulasi kasar, data-data lama. Kalau misalnya mau melirik ke Singapura, ya kira-kira potensinya seperti itu. Terus tetangganya lagi Australia. Mohon maaf kalau ada yang dari Australia, potensinya seperti itu. Nah, biasanya cadangan itu dalam bentuk emas dan valuta asing. Baik, sekarang kita lihat kharaj. Nah, kharaj itu apa? Ini sebenarnya kharaj itu sama seperti ghanimah. Sama seperti ghanimah. Berarti yang membedakan apa? Kalau ghanimah itu harta bergerak. Kalau kharaj itu harta tidak bergerak. Oleh karena itu, kharaj itu lebih kepada tanah ya, lahan ya. Kalau orang pertanian itu sangat membedakan istilah. Jadi tidak boleh menyebut tanah yang berupa luasan itu dengan istilah tanah, tapi lahan. Kalau tanah itu ya butiran-butiran tanahnya itu. Secara fisik itu namanya tanah. Tapi kalau luasan itu disebut lahan. Karena saya dulu orang pertanian, jadi ngerti. Jadi kalau saya mau beli tanah luasnya 1 hektar itu salah itu. Kalau membeli tanah itu 1 kubik itu benar gitu. Beli tanah 1 truk, nah itu benar. Tapi kalau beli tanah 1 hektar itu salah. Yang benar beli lahan, membeli lahan 1 hektar, nah itu betul. Nah itu hanya istilah orang akademisi saja. Tidak perlu dimasukkan ke hati, nanti tersinggung. Nah, kharaj yang dimaksud ini lahan ya. Jadi kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh. Ini masih menggunakan kata tanah. Ya, karena kalau di kalangan orang awam sama ya. Kharaj adalah hak kaum muslimin atas tanah yang diperoleh dan menjadi bagian ghanimah dari orang kafir melalui peperangan maupun melalui perjanjian damai. Jadi seperti ghanimah juga seperti fight.
Maka istilahnya kalau kharaj itu nanti dibagi dua, ada kharaj unwah, ada kharaj sulhi. Jadi kharaj unwah itu lahan yang diperoleh melalui peperangan. Ya seperti kalau harta bergeraknya itu adalah ghanimah. Sementara kalau daerah itu ditaklukkan tanpa peperangan, seperti fai, tapi yang tidak bergerak disebut kharaj sulhi. Oh ini, nggak ada keterangan yang lain. Jadi nanti semua wilayah yang ditaklukkan itu nanti disebut tanahnya itu adalah tanah kharajiyah. Dan dalam pandangan fikih Islam, tanah kharajiyah itu berlaku tetap selamanya. Oleh karena itu, dikembalikan kepada sejarah Islam, mana-mana yang dulu pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin itu sebenarnya tanahnya tetap tanah kharajiyah. Ya contohnya seperti tanah-tanah di wilayah Persia ya, karena Persia dulu ditaklukkan, maka sekarang menjadi negara seperti Irak, Iran, itu status tanahnya termasuk Afghanistan itu status tanahnya tetap sebagai tanah kharajiyah. Termasuk daerah-daerah Balkan, dulu daerah Romawi, itu tetap statusnya adalah tanah kharajiyah. Daerah Mesir juga begitu, Afrika Utara itu semua dulu pernah ditaklukkan oleh kaum muslimin, itu status tanahnya kharajiyah. Nah, tanah yang tidak pernah ditaklukkan dengan peperangan, itu adalah wilayah Nusantara. Nah, wilayah Nusantara tidak bisa disebut tanah kharajiyah, tapi statusnya adalah tanah usriyah. Tanahnya usriyah. Karena apa? Ya kemarin kalau nonton JKDN, jejak khilafah di Nusantara itu, ternyata Nusantara tidak perlu ditaklukkan, tapi cukup mengutus para wali, cukup 9 saja sudah seluruh Nusantara sudah takluk. Mudah kan menaklukkan Nusantara itu. Yang penting bau-baunya agak sedikit sakti gitu sudah takluk semua. Kalau cerita-ceritanya kan gitu. Sakti benar apa enggak saya enggak tahu, tetapi ternyata tidak perlu dengan pasukan, tapi cukup dengan dakwah itu sudah masuk Islam semuanya gitu. Itu enak sekali kalau di Indonesia, khususnya tanah Nusantara ya, karena Nusantara tidak hanya meliputi Indonesia. Nah, Nusantara itu meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei, termasuk Filipina, termasuk Thailand, itu tanah Nusantara. Itu yang dulu status tanahnya itu semuanya adalah tanah usriyah, bukan kharajiyah. Baik, berikutnya adalah jizyah. Jizyah itu adalah hak yang Allah berikan kepada kaum muslimin dari orang-orang kafir sebagai tanda tunduknya mereka kepada Islam. Jadi jizyah itu pembayaran yang harus diberikan oleh kafir zimmi. Jadi orang kafir tapi tunduk kepada aturan-aturan Islam. Orang kafir tapi tunduk pada syariat Islam, itu disebut kafir zimmi. Nah, itu dalilnya juga tegas dari Quran. Hatta yu'tul jizyata aidi wahum saghirun. Sampai mereka mau membayar jizyah dengan keadaan tunduk dan patuh. Ini langsung disebut oleh Quran. Oleh karena itu, ini adalah hak kaum muslimin yang sudah diberikan oleh Allah dari orang-orang kafir, dan status mereka adalah kafir dhimmi. Nah, nanti yang akan dipungut hanya dari orang-orang kafir yang laki-laki, dewasa, dan kaya. Benar ringan sekali. Jauh lebih ringan dibanding dengan pajak. Karena kalau menurut sejarah ya setahun itu ya riwayat ada yang mengatakan ya kira-kira 1/4 dinar gitu. Setahun itu murah sekali. Kemudian yang keempat, ini yang akan bisa diperoleh sangat besar itu harta milik umum. Nah, harta milik umum adalah sumber pendapatan negara yang sangat besar yang bisa diandalkan. Nanti kita lihat rinciannya. Di Indonesia itu bisa per tahun 5.000 triliun, kira-kira begitu, 5.000 triliun. Itu sudah melimpah ruah. Baik. Kemudian harta milik negara
yaitu apa? Setiap jengkal tanah dan bangunan yang terkait dengan negara dan itu menjadi hak seluruh kaum muslimin. Yaitu semua milik negara yang bukan kepemilikan umum. Jadi harta milik negara itu dari segi zatnya itu sama seperti milik individu. Seperti milkiyah fardiyah. Itu harta milik negara. Jadi secara zatnya itu sama seperti kepemilikan individu, tetapi menjadi hak seluruh kaum muslimin. Maka disebut itu kepemilikan negara, yang membedakan dengan kepemilikan umum. Makanya dalam Islam itu tegas, membedakan antara kepemilikan umum dengan kepemilikan negara. Jadi kalau kepemilikan umum secara zat memang tidak bisa berpindah menjadi kepemilikan negara. Oleh karena itu, dari segi zatnya, kepemilikan negara itu sama seperti kepemilikan individu. Maka ya isinya ya kepemilikan negara poin 5 ini adalah berupa apa? Berupa lahan-lahan atau tanah-tanah milik negara atau bangunan-bangunan negara yang nanti bisa diproduktifkan atau bisa disewakan, mungkin bangunan-bangunan yang bisa disewakan, yang itu bisa menjadi sumber pemasukan Baitul Mal. Atau bisa dijual sehingga menjadi milik individu itu juga bisa. Yang semuanya nanti menjadi sarana untuk menyejahterakan rakyat. Jadi bisa tanah-tanah, bangunan-bangunan yang itu dimiliki oleh negara. Baik, 6, 7, 8, 9, 10 ini kecil-kecil ya. Kecil-kecil tapi karena itu adalah perintah syariat, karena itu diatur oleh syariat Islam, maka ini tetap harus diperhatikan. Yang nomor 6 ini harta usr. Harta usr itu aslinya 1/10. Jadi harta usr itu harta yang diperoleh dari tanah-tanah usriyah. Dari tanah-tanah usriyah. Kalau istilah dalam fikih itu adalah zakat pertanian kalau dalam fikih ini. Jadi zakat pertanian memang kecil karena zakat pertanian itu hanya berlaku untuk 4 komoditas ya. 4 komoditas yaitu pertanian itu ada 2, yaitu adalah gandum dan juawut. Sedangkan buah-buahan itu hanya ada 2, yaitu kurma dan kismis. Nah, berarti kayak Indonesia itu kan hampir nggak ada. Karena padi-padian itu tidak terkena zakat pertanian. Oleh karena itu memang kecil. Termasuk tadi harta hasil korupsi itu juga kecil. Ya, bahkan mungkin kalau pejabatnya bertakwa, mungkin malah nggak ada. Tapi kalau memang ada yang korupsi, itu nanti akan disita langsung masuk kas negara. Yang ke-8 itu humus. Humus itu 1/5 dari barang temuan, dari lukotoh, atau dari barang tambang. Jadi apa yang membedakan? Kalau barang tambang itu adalah belum tersentuh budidaya manusia. Misalnya ada orang menggali terus ketemu deposit emas kecil ya, karena itu tambang kecil. Kalau dia ketemu emas dalam jumlah kecil itu 1/5-nya wajib diserahkan kepada negara. Atau dia menggali ketemu misalnya mahkota Majapahit misalnya dalam bentuk emas, maka 1/5-nya itu harus diserahkan kepada negara. Itu namanya humus. Kemudian yang ke-9, harta yang tidak ada ahli warisnya. Jadi kalau ada orang meninggal, tidak punya ahli waris, ya semua hartanya langsung masuk kas negara. Kemudian yang ke-10, harta orang murtad, itu sama. Karena orang yang murtad itu tidak bisa diwarisi hartanya. Itu manik ya, dalam hukum wad'i itu ada unsur manik, yaitu mencegah, tercegah untuk diwarisi. Gara-gara murtad, maka semuanya akan masuk kas negara. Itu 10. Nah, kemudian yang ke-11 itu adalah doribah. Nah, tadi sudah saya janjikan, apa yang membedakan dorikah dengan pajak?
Kita lihat dulu definisinya. Jadi doribah itu semua harta yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos pengeluaran yang diwajibkan atas mereka. Pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang dan harta. Jadi kalau yang membedakan dengan pajak ini sebenarnya kalau dibuat poin-poin ada 5 ya, ada 5. Poin yang pertama, doribah itu hanya boleh dipungut untuk pos yang menjadi kewajiban yang hukum asalnya itu bebannya kepada kaum muslimin. Sehingga misalnya tidak ada negara ya, misalnya nggak ada negara, itu kaum muslimin yang kaya itu tetap wajib menyantuni orang-orang miskin. Jadi kalau ada orang miskin tidak bisa makan, itu hukum asalnya orang kaya itu wajib menyantuni atau menafkahi gitu. Hukum asalnya begitu. Tapi kalau ada negara yang menyantuni fakir miskin itu adalah negara dari kas Baitul Mal. Oleh karena itu dalam keadaan kas Baitul Mal tidak ada, maka negara itu menjadi perpanjangan dari kaum muslimin yang dibebani kewajiban oleh Allah untuk menafkahi orang miskin. Gampangnya begitu. Nah, karena lewat negara, makanya disebut doribah. Karena doribah itu sama dengan pajak, berarti memang filosofinya itu bersifat memaksa. Jadi negara itu bisa memaksa untuk mengambil dari orang-orang kaum muslimin yang kaya untuk diberikan kepada yang menjadi kewajibannya. Oleh karena itu, poin pertama dari doribah itu hanya boleh dikeluarkan untuk pos-pos yang itu sebenarnya menjadi kewajiban kaum muslimin. Kemudian yang kedua, itu harus dalam keadaan kas Baitul Mal itu kosong. Tidak ada uang atau tidak ada hartanya. Kemudian yang ketiga, itu hanya dipungut dari laki-laki muslim yang kaya saja. Kemudian yang keempat, harus sesuai dengan jumlah yang diperlukan. Jadi tidak boleh lebih. Nah, kalau masih ingat kemarin pos-pos yang wajib menjadi tanggungan kaum muslimin atau tanggungan Baitul Mal itu apa saja? Ada 5 kan, kemarin sudah kita sebutkan. Nah, yang hukumnya tidak wajib itu hanya yang nomor 6, itu yang sunnah. Yang wajib itu 5, oleh karena itu kalau kas negara nggak ada, maka harus segera dihitung kebutuhan untuk 5 pos ini. Dan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dihitung dalam sebulan itu butuh 100 triliun, maka pajak yang harus diambil oleh negara kepada laki-laki muslim yang kaya itu hanya 100 triliun, nggak boleh lebih. Ini poin berikutnya ini. Dan hanya untuk muslim saja, non-muslim tidak boleh diambil pajaknya. Itu luar biasa kan aturan Islam. Kemudian yang kelima, tidak boleh bersifat permanen. Beda sama pajak yang sekarang ini kan bersifat permanen. Kalau di dalam Islam, begitu kas negara nanti sudah ada isinya lagi, dari pos-pos yang lain itu, langsung harus berhenti pengambilan doribah atau pajak itu. Jadi kalau mau dirumuskan ya kira-kira ada 5 poin yang penting. Yang pertama itu hanya untuk pos yang wajib ditanggung oleh kaum muslimin. Yang kedua, dalam keadaan kas negara itu kosong. Yang ketiga, hanya dipungut dari laki-laki muslim yang kaya. Yang keempat, hanya sebatas jumlah yang diperlukan. Yang kelima, tidak boleh bersifat permanen. Nah, kalau 5 syarat ini terpenuhi, maka negara baru boleh memungut pajak atau doribah. Kalau 5 syarat ini tidak terpenuhi, ya mohon maaf, ini tinjauan hukum syariat ya. Kalau 5 syarat tidak terpenuhi, berarti negara tidak boleh memungut pajak. Berarti itu kezoliman yang dilakukan oleh negara. Berarti syarat negara menarik pajak itu berat.
Syaratnya ada 5 ini. Jadi doribah atau pajak itu untuk saat ini memang menjadi sumber pemasukan negara yang cukup penting, terutama pada saat negara kekurangan uang untuk membiayai kewajiban-kewajiban yang 5, pos-pos yang 5 itu. Yang tidak boleh dibiayai pakai pajak itu yang ke-6, karena itu hukumnya sunnah. Nah, potensi orang kaya di Indonesia, ini datanya agak lama ya. Ini dilihat dari tabungannya. Karena sekarang pandemi yang nggak tahu tabungannya sekarang berapa. Jumlah orang kaya Indonesia yang punya tabungan di atas 500 juta, kalau saya alhamdulillah belum masuk, belum pernah punya tabungan di atas 500 juta. Begitu masuk keluar, cepet banget. Ternyata ada 600.000. Dengan total tabungan itu 1.800 triliun. Nah, kalau misalnya ditarik 10%-nya, itu dapatnya 180 triliun. Dan ini hanya untuk muslim yang kaya saja. Yang terakhir, nomor 12 adalah zakat. Jadi zakat termasuk sedekah, yang hukumnya wajib ya. Jadi zakat itu sedekah yang menjadi sumber pemasukan baitul mal dari kepemilikan individu. Nah, definisi zakat secara syar'i itu sejumlah nilai atau ukuran tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta yang tertentu pula. Nah, zakat itu hanya berlaku untuk 4 harta ya, tidak boleh dengan yang lain. Jadi kalau dikembalikan pada fikih ya hanya 4, yaitu zakat mal. Zakat mal itu emas, perak, dan mata uang. Kemudian yang kedua itu zakat ternak. Zakat ternak aja cuma 3 ya, yaitu kambing atau domba, sapi, dan unta. Kemudian yang ketiga zakat pertanian, itu hanya 4 tadi ya, yaitu apa? Yaitu gandum, juawut, kurma, dan kismis. Kemudian yang keempat itu zakat perdagangan. Ya sudah, hanya 4 ini saja. Selain itu nggak boleh ditarik zakatnya. Dan zakat ini hanya wajib untuk kaum muslimin saja ya. Tidak ada zakat untuk non-muslim. Jadi yang orang Islam itu nanti bisa terkena 2, yaitu zakat dan pajak gitu. Tapi pajak itu bersifat temporel ya. Nah, menurut Basnas, potensi zakat itu bisa sampai 217 triliun. Nah, itu hanya data kasar dari Basnas saja. Baik, sebagai tambahan, Baitul Mal itu ternyata tidak hanya menerima uang, tapi juga bisa menerima natura. Jadi harta milik negara yang bisa diakuntansikan dengan natura. Karena tidak semua penerimaan itu harus dalam bentuk uang. Misalnya zakat tidak harus berupa uang, tapi bisa buah-buahan atau ternak. Jadi nanti kalau itu dia punya ternak, dibayarkan ternak itu boleh. Dengan nanti pencatatannya ya diakuntansikan dalam bentuk uang. Termasuk jizyah itu juga tidak harus uang. Jadi bisa berupa pakaian, bisa berupa hewan, bisa berupa kendaraan, itu diterima oleh Baitul Mal. Oleh sebab itu angka-angka yang digambarkan itu hanya untuk standarisasi nilai saja. Dan asumsinya kalau dalam Islam tentu dengan dinar dan dirham. Perhitungannya begitu. Nah, sekarang kita membuat simulasi kalau Indonesia diatur dengan APBN Islam, maka posnya tadi ada 3. Untuk bagian pertama, faid dan kharaj ini nilainya 0 ya, karena tidak ada futuhat. Enggak ada futuhat ya 0. Yang besar berarti dari kepemilikan umum. Kepemilikan umum yang jadi andalan itu minyak, gas, batu bara, emas, dan mineral logam lainnya, BUMN kelautan, hasil hutan. Ini semua nilainya dalam bentuk dinar. Semua dalam dinar. Maka nanti kalau 1 gram emas itu 1 juta, nanti kita bisa lihat hasilnya.
untuk bagian sedekah ini juga belum diperhitungkan. Nah, dari kepemilikan umum saja kita mendapatkan 1.176 dinar, juta dinar ya ini. Sehingga nanti bisa dirupiahkan dalam juta dinar tadi, kalau dirupiahkan ketemunya tadi 4.999,275 triliun rupiah. Ini hanya dari kepemilikan umum. Sehingga kita bandingkan dengan pos pengeluaran yang kemarin, hitungan yang kemarin, asumsi penduduk Indonesia kalau saya hitung 270 juta, asumsinya itu yang miskin 50%, ini sudah sangat tinggi ya asumsinya. Yang miskin 50% berarti 135 juta. Nah, kemudian kemarin ada hitungan-hitungan kebutuhan nutrisinya. Per hari berapa, kemudian per bulan berapa. Ini semua hitungan dalam bulan. Sehingga ketemunya untuk pengentasan kemiskinan dari 50% penduduk Indonesia, kebutuhannya 295 triliun. Ya cukup besar ini, per bulan loh ini, kan per tahun. Layanan Hankam dan Jihad itu 70 triliun per bulan. Layanan pemerintahan dan peradilan 50 triliun per bulan. Layanan pendidikan dan dakwah 321 triliun per bulan. Layanan kesehatan 104 triliun per bulan. Maslahat vital 241 triliun, cadangan kebencanaan 50 triliun, maslahat lain-lain 20 triliun. Sehingga totalnya 1.152 triliun. Nanti ya ini karena hanya simulasi, nanti kalau ada yang salah ya bisa dikoreksi. Karena ini hitungan itu tidak terlalu penting, yang penting yang diatur oleh syariat Islam itu adalah pos-posnya harus benar. Pemasukannya harus benar, pengeluarannya juga harus benar. Nah, kemudian kalau nanti dibuat neracanya, maka pengeluarannya totalnya sebesar 1.152,8 triliun, kemudian penerimaannya dari kepemilikan umum 4.999 triliun, potensi zakat dari Basnas tadi 217 triliun, dan dari kepemilikan faid dan khoraj dari anfal, ghanimah, faid itu belum kita perhitungkan. Itu sudah didapat 5.216 triliun, berarti ada surplus 4.000 triliun. Jangan khawatir, masih sisa banyak. Dan itu nggak tahu untuk apa ya. Karena semua sudah dijamin gratis semua. Pendidikan, kesehatan, keamanan sudah gratis semua. Masih sisa banyak itu untuk cadangan kalau ada pandemi. Pandemi untuk melockdown seluruh negara masih kuat. Nah, itu gambaran fiskal Islam. Terus untuk moneter bagaimana? Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.